Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Eki Permata Cahayati dari program Studi Fisika bersama dengan Bapak dosen fisika Pak Meidi Arisawadi, SSI MSI. Saya dan Bapak Meidi akan melakukan sesi wawancara dari tugas MKWK. Saya lanjut ke pertanyaan pertama, Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Kalau kita bicara sistem demokrasi di Indonesia ya, untuk yang sekarang udah sesuai mungkin dengan Pancasila atau tidak, pastinya udah sesuai karena demokrasi kita menganut demokrasi Pancasila kan ya, karena berdasarkan semua harus bermusyawarah, berpendapat, saling menghargai. Nah, seperti itu karena demokrasi berprinsip pada demokrasi Pancasila. Terima kasih, Pak. Terus, Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Kalau bicara kebebasan berpendapat, mungkin sudah bisa dikatakan bagus ya, karena kebebasan berpendapat kan diatur oleh undang-undang, kalau nggak salah undang-undang nomor 28 ya, pasal 28 terkait kebebasan setiap warga negara untuk berpendapat. Jadi karena sudah diatur, seharusnya itu sudah sangat bagus untuk dilakukan kebebasan berpendapat ya di demokrasi kita. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Baik, kalau kita bicara partai politik pasti sudah, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang kita mau gitu, karena partai politik itu sekarang sudah banyak menarik anak-anak muda untuk berpartisipasi di partai politik dan melakukan kaderisasi bersama anak muda untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin muda di masa depan, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Oke, ini agak berat ya. Kalau kita bicara tantangan demokrasi, pasti kita akan bicara terkait tentang saling menghargai, mungkin ya, saling menghargai pendapat, karena itu butuh kedewasaan dalam menghargai pendapat orang lain kan ya. Setiap demokrasi mungkin setiap kita berpendapat, kita saling menghargai apa pendapat orang lain sehingga demokrasi itu bisa berjalan. Baik. Pertanyaan yang kelima, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Oke, kalau kita bicara pemilu, ini kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah, kalau kita lihat data ya, pemilu dari tahun-tahun sebelumnya partisipasi masyarakat cukup tinggi karena tingkat golput juga cukup rendah, mungkin di atas 70% masyarakat sudah melakukan pemilihan ke TPS untuk memilih pemimpin atau memilih wakil-wakil mereka di dewan ya. Jadi saya rasa keterlibatan masyarakat sudah sangat aktif dalam pemilu ya, untuk meningkatkan untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka di masa depan, seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Oke, kalau kita bicara generasi muda, mungkin partisipasinya masih belum maksimal mungkin ya, karena generasi muda itu belum terlihat proaktif dalam pemilihan. Tapi seiring berjalan waktu, seharusnya generasi muda itu menjadi contoh dalam pemilihan umum ya. Karena kalau kita tahu sekarang Indonesia itu bonus demografi ya, di mana Indonesia itu mendapatkan sekitar 50% lebih anak muda yang harus berpartisipasi di perpolitikan atau di pemilu, seperti itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang ketujuh, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Mohon memberikan penjelasannya, Pak. Kalau yang ini mungkin
kalau kita bicara percaya apa tidak, pasti kita harus percaya sama wakil rakyat karena kita sudah pilih mereka. Terlepas dari apapun yang kita lihat di publik sekarang, ya mungkin yang melakukan kesalahan itu adalah segelintir orang atau oknum ya, tapi mereka sudah punya niat baik untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada. Jadi sudah cukup bagus karena sebagian besar sudah menyalurkan aspirasi ke konstituennya masing-masing, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir atau yang ke-8, menurut pendapat Anda bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, kalau kita bicara generasi muda, mungkin untuk melihat demokrasi ya, generasi muda itu harus lebih melek lagi terhadap demokrasi dan sering mengikuti perkembangan perpolitikan atau demokrasi yang ada, sehingga generasi muda harusnya berperan aktif ya di demokrasi. Contohnya gini, mulai dari keluarga atau dari bergaul sama temannya, saling berpendapat, saling menghargai pendapat orang lain, mau berpendapat lebih kritis terhadap orang lain atau terhadap pemerintah, seperti itu. Jadi anak muda itu lebih berperan lagi. Baik, sekian sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini ingin mencari seseorang tentang demokrasi di Indonesia saat ini. Oke Mas, dengan siapa namanya Mas? Saya Joshua, biasa dipanggil. Oh, Mas Jo ya. Saya di sini akan memberi beberapa pertanyaan tentang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, menurut Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Untuk sistem demokrasi di Indonesia saat ini mungkin kalau dibilang sesuai Pancasila sebenarnya sesuai aja karena masyarakatnya oke, tapi kalau dibilang demokrasi karena banyak demokrasi itu berhubungan sama partai-partaian gitu kan. Kalau masih dibilang demokrasi sama Pancasila enggak. Kenapa? Karena banyak caleg dia masih mau nyogok orang buat pilih dia, jadi masih kurang sesuai. Jawabannya, saya lanjut lagi. Menurut pendapat Anda, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Untuk kebebasan pendapat di demokrasi di Indonesia masih diragukan ya, karena kayak yang saya bilang tadi, masih banyak caleg yang dia nyogok orang kan, itu biasanya kayak tulis terus disogok tuh, dibayar tuh mereka buat pilih dia kan. Jadi itu masih kurang bebas berpendapat, karena bisa kita lihat dari sebelum-sebelumnya itu masih banyak orang-orang atau masyarakat ya ngomongnya dia masih golput, nggak bebas tuh berpendapat karena mereka dibayar buat pilih dia. Sementara untuk kebebasan pendapat itu kan kita mau milih siapa nih, kita nggak misal kita mau pilih dia tapi disogok sama yang pihak legislatif yang satunya, jadi ya gitu masih kurang lah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut lagi. Menurut pendapat Anda, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Penyalur aspirasi masyarakat, kita lihat aja di pemerintahan Indonesia nih, kita langsung di pemerintahannya sudah sesuai belum dengan Mas Topik sendiri ya? Belum kan? Masih kurang. Karena kenapa? Korupsi di Indonesia, terus kayak penggelapan dana itu termasuk korupsi sih ya. Kita lihat di Balikpapan aja nih contohnya tuh, di MTR ini kan tuh berapa lama tuh sudah jalannya masih gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, jadi masih kurang. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Kejujuran. Ya. Indonesia nggak kekurangan orang pintar atau gimana pun, cuma kurang orang. Terima kasih. Saya lanjut lagi.
Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Apa tadi? Coba bisa diulangi sih, Pak? Ya, saya ulangi. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Partisipasi masyarakat di pemilu. Oke-oke aja, masyarakat masih ya mungkin cara disogok kali ya, nggak tahu juga, atau tingkat partisipasinya oke, cuma keadilannya belum, masih banyak kurang. Ya, terima kasih. Saya lanjut lagi. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Demokrasi pemilu masyarakat muda ya, yang seumuran kita lah ya. Iya, benar sekali. Berarti masih ya oke-oke aja, karena apa ya, di generasi muda kita masih disuruh berhak untuk memilih kan. Bisa dibilang gak oke sih, karena partisipasi generasi muda itu harusnya bisa memilih yang baik untuk Indonesia ke depannya kan. Ya. Cuma masih banyak ya itu tadi, masih ke tadi sogok menyogoknya itu. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasannya, Mas Ferdian. Tingkat kepercayaan saya, Iya. saya masih kurang percaya sama sistem pemerintahan di Indonesia, karena ya mulai dari janji-janji palsu yang dikasih ke kita, korupsi di mana-mana, ya bahas korupsi terus, bosan sih sebenarnya, cuma ya kenyataannya aja lah ya, karena saya juga tinggal di Indonesia kan. Lagian tingkat kepercayaan saya tuh kurang banget sama sistem pemerintahan Indonesia, karena ya kayak sampai saat ini pemimpin-pemimpin kita tuh masih kurang buat yang betul-betul memimpin kita, itu masih kurang banget. Dia nggak bisa ngasih kita kayak fasilitasnya ini masih kayak sekolah aja, sekolah negeri itu mestinya nggak diisi sama orang-orang kaya yang nyogok masuk kan. Ya harusnya ya milih dari nilai yang bagus. Kayak contohnya ada teman saya itu, dia punya nilai bagus cuma nggak bisa masuk kayak sekolah negeri, itu masih heran sih saya kagum sama dia, cuma dia nggak bisa masuk SMK negeri, itu salah sih. Harusnya kan ya gitu, keadilannya ini perlu ditingkatkan lagi. Keadilan pemimpin itu penting, soalnya berdampaknya ke kita sendiri sama orang lain di sekitar kita. Saya kurang Ya, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari saya, menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Generasi muda di Indonesia ini sebenarnya ya tergantung orangnya, cuma gini, karena sebagian ada yang masih bisa pikir ke depannya untuk Indonesia itu masih berhak jadi pemimpin, mungkin mereka di masa depan yang bakal memimpin kita, atau gimana kita juga bisa yang jadi, ya kan nggak ada salahnya toh kita buat masuk ke dunia legislatif kan, kayak demokrasi gitu apa segala macam tuh nggak ada salahnya kan. Kita mungkin bisa bimbing masyarakat ke depannya nanti. Jadi untuk saat ini generasi muda di Indonesia ini banyak yang perlu ditingkatkan dari generasi muda di Indonesia ini. Pemikiran mereka masih kurang apa ya? Mereka sudah dewasa, cuma pemikirannya ini yang kurang. Karena kenapa? Ya gimana ya? Masyarakat atau orang-orang tua kita zaman dulu itu lebih baik daripada generasi kita saat ini. Gitu. Ya, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang dari saya. Dan sekian dari saya juga. Selamat malam. Permisi Kak.
Perkenalkan, nama saya Melki Juli Kurniaswadahi. Di sini saya ada tugas kuliah tentang mewawancarai, dan saya akan mengajukan sekitar 8 pertanyaan. Bisakah luangkan waktunya, Kak? Boleh. Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut pendapat Kakak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya, sistem demokrasi saat ini di Indonesia adalah sistem demokrasi yang sangat ringkas dan dapat dilaksanakan, yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat. Sistem di Indonesia bisa kita lihat melalui saat pemilihan umum, dan di mana pada saat pemilihan umum sistem demokrasi kita itu adalah berdasarkan dengan pilihan rakyat, yaitu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Menurut Kakak, sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Menurut saya sudah sesuai dengan nilai Pancasila, di mana yang tercantum dalam nilai Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana dalam bisa kita lihat dalam pemilihan umum, di mana pada saat pemilihan umum sistem yang dipakai adalah melalui suara rakyat, dan sudah sesuai menurut saya dengan sistem Pancasila yang keempat. Kita lanjut ke pertanyaan ke nomor 2. Menurut pendapat Kakak, bagaimana kebebasan pendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Menurut saya sistem kebebasan pendapat di Indonesia masih sangat bagus, di mana sistem kebebasan, baik sistem kebebasan dalam beragama maupun sistem kebebasan dalam mengemukakan pendapat sangat baik, di mana kita bebas dalam mengemukakan pendapat baik melalui media sosial baik maupun secara langsung. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menurut pendapat Kakak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Menurut saya banyak memang partisipasi partai politik yang disampaikan ke masyarakat, baik melalui media sosial maupun kampanye ataupun secara langsung. Mungkin ada sebagian besar yang saya rasakan dampaknya dan ada yang belum, tapi perannya sangat penting, di mana dalam aspirasi yang diberikan oleh partai politik sangat membantu dalam kemajuan di Indonesia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut pendapat Kakak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah masih banyaknya kita yang belum memperhatikan sistem demokrasi Indonesia, yaitu pada saat pemilihan masih banyak orang yang seperti golput ataupun tidak mau ikut terjun dalam politik, tidak mau membantu ataupun seperti cuek pada politik, padahal itu untuk membantu kita sebenarnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Menurut pendapat Kakak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Menurut saya prosesnya sangat baik di Indonesia, di mana pada saat pemilihan di Indonesia terjadi, baik melalui pemilihan presiden, kepala daerah dan lain-lainnya, masyarakat sangat antusias dalam pemilihan tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut pendapat Kakak, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi di Indonesia? Menurut saya, sebagian sangat responsif terhadap adanya perubahan, di mana pada saat terjadinya perubahan peraturan, anak muda sangat aware dan sangat responnya sangat cepat menanggapi hal tersebut. Bisa kita lihat pada saat perubahan peraturan, anak muda memberikan aspirasi rakyatnya langsung
melalui langsung ke pemerintah. Menurut pendapat kakak, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Menurut saya sekitar 70%, di mana masih banyak sistem demokrasi yang perlu kita tata dan kita harus perbaiki, baik dari lembaga negara maupun dari masyarakat. Baik, kita lanjutkan pertanyaan nomor 8. Menurut pendapat kakak, sebagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri, NIM 01231004 dari kelompok 1 kelas PPPA. Saya akan mewawancarai mahasiswa yang bernama Zaki dan bertemakan demokrasi. Menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikan dengan pengamalan nilai Pancasila? Ya, sudah sesuai dengan nilai Pancasila yang berlaku. Oke. Menurut pendapat Anda, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Ya, karena kebebasan berekspresi merupakan hak dasar dalam demokrasi. Menurut pendapat Anda, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai pemakai aspirasi masyarakat? Ya, karena partai politik sudah banyak membantu warga. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar adalah jumlah korupsi di Indonesia yang sangat tinggi. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Banyak, karena antisipasinya tinggi. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Sepertinya lumayan banyak. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Kurang percaya, karena banyaknya pejabat yang korupsi. Menurut menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Harus aktif, karena anak muda adalah penerus bangsa. Oke, mungkin segitu saja wawancaranya dari saya, Ahmad Fikri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Nandra dengan NIM 01231001. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa yang bernama. Ya, perkenalkan, nama saya Siter Putra Hamdani, NIM saya 01231015. Ya, di sini saya akan mewawancarai tentang beberapa hal ya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikan dengan program pengalaman nilai Pancasila? Harusnya sistem sekarang tuh ya, karena sudah sesuai dengan nilai Pancasila yang berlaku. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, menurut pendapat Anda, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Harusnya udah bebas sih. Untuk sekarang masih bebas ya, sudah bebas. Nah, karena kebebasan berekspresi merupakan hal dasar hidup untuk bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Untuk partai politik harusnya sudah bagus ya, karena partai politik sudah banyak membantu warga untuk sekarang juga. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya tantangan terbesar adalah untuk sekarang jumlah korupsi di Indonesia ini
yang tinggi ya, karena banyak di berita-berita. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia saat ini? Sudah banyak karena partisipasi di Indonesia ini sudah tinggi. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Sudah sangat besar sih untuk saat ini, banyak lah. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Berikan penjelasannya. Untuk sekarang tuh banyak yang kurang percaya pada pemerintah karena maraknya korupsi di Indonesia saat ini. Pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Kalau itu harus aktif karena anak muda sekarang harus menerus anak muda sekarang itu akan menjadi penerus bangsa untuk ke depan. Oke. Itu dia, demikian sesi wawancara oleh saya Adrian Nugrah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein dari dengan NIM 01231013 dari Prodi Fisika, dan hari ini saya akan mewawancarai teman saya yang dari prodi yang sama dengan nama Theo. Langsung saja ke pertanyaannya. Nomor 1, menurut pendapat Theo, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Harusnya sih sudah sesuai ya dengan nilai Pancasila, karena jika tidak sesuai mungkin kita udah bisa bilang terpecah belah saat ini, karena pasti sangat banyak yang menentang jika tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, terus lalu menurut pendapat Theo nih, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Sejauh ini sih menurut saya itu sekedar cukup saja, tidak bebas-bebas banget, tapi ya bisa dibilang dia sangat bisa dibilang kita bisa lah untuk berkata-kata, tapi kita juga sebagai orang yang mengkritik kata-kata, kita juga harus mengetahui bahasa yang kita gunakan agar bahasa tersebut juga tidak menyinggung atau tidak merendahkan pihak lain. Oke, selanjutnya menurut pendapat Theo nih, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Menurut saya mungkin kalau sejauh ini yang saya sudah lihat ya, itu saya rasa masih kurang sebagai penyalur aspirasi untuk masyarakat ya. Jadi saya masih sangat kurang karena rata-rata mereka hanya ingin mencari ketenaran atau apapun itu yang bisa dikatakan. Jadi saya masih kurang sebagai penyalur aspirasi langsung dari masyarakat. Oke, selanjutnya menurut pendapat Theo ini, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar yang menurut saya bisa sangat dipertimbangkan ya bagi bangsa kita ini adalah kita ini bangsa yang besar, terbagi dari banyak pulau-pulau, dan itu jadi salah satu tantangannya untuk agar kita bisa tetap menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Jadi mungkin tantangan terbesar kita adalah kita sangat gampang untuk menjadi pecah belah. Jadi untuk saran saya, kita harus tetap menjaga perdamaian antara satu dengan yang lain agar kita tetap bisa menjaga keutuhan negara kita. Selanjutnya menurut pendapat Theo nih, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia ini? Menurut saya sih sudah sangat besar ya, karena pasti kita memilih itu menggunakan hak suara yang kita gunakan itu ya untuk memilih di pemilu. Jadi saya rasa sudah cukup besar pengaruhnya. Selanjutnya menurut pendapat Theo nih, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Kalau dari saya lihat sih
mungkin banyak dari kita generasi muda yang sangat tidak mungkin kurang peduli gitu ya terhadap sistem demokrasi pada yang sudah kita sedang jalani saat ini. Jadi saya harap mungkin kedepannya kita sebagai generasi muda bisa lebih aware lagi, lebih melihat lagi bagaimana sih sistem demokrasi Indonesia yang sebaiknya atau seharusnya berjalan. Oke, selanjutnya menurut pendapat Yomi, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Kalau untuk kepercayaannya sih, setelah yang udah berjalan sekarang ini, tingkat kepercayaan saya bisa dikatakan sekedar cukup saja, tidak yang benar-benar percaya, karena masih banyak hal-hal yang saya lihat mungkin terlepas dari korupsi dan lain-lain itu masih kurang bisa dipenuhi sebagai seseorang mungkin yang bisa dikatakan wakil rakyat. Oke, selanjutnya menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Jadi mungkin menurut saya pertama kali kita harus menimbulkan rasa cinta kepada tanah air kita agar kita dapat mempertahankan demokrasi yang baik dan yang seharusnya berjalan. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Ya baik, itu saja dari saya mewawancarai mewawancarai Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiara Sampai Mangwali dengan NIM 01231019 dari Prodi Fisika. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Kalimantan yang bernama dengan Miftahul Jannah. Baik guys, hari ini saya akan mau masuk di sesi pertanyaan aja. Yang pertama, menurut pendapat kakak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila? Menurut saya, iya, sudah sesuai dengan Pancasila yang berlaku hingga saat ini. Menurut pendapat kakak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Menurut saya, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dalam hidup. Menurut pendapat kakak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Menurut saya, iya, sudah, karena partai politik sudah banyak membantu warga sekitar. Menurut pendapat kakak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya, tantangan terbesarnya yaitu jumlah korupsi di Indonesia yang masih sangat tinggi hingga saat ini. Menurut pendapat kakak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Menurut saya masih banyak karena antisipasinya masih sangat tinggi. Menurut pendapat kakak, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam demokrasi pemilu? Sepertinya banyak. Menurut pendapat kakak, seberapa besar tingkat kepercayaan kakak terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasannya. Saya sih kurang percaya karena banyaknya masih pejabat-pejabat yang melakukan korupsi hingga saat ini. Menurut pendapat kakak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya sih harus aktif ya, karena generasi anak muda ini adalah penerus-penerus bangsa untuk lebih maju lagi. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Ahmad Fikri, NIM 01231004 dari kelompok 1 Pancasila kelas TPB A. Saya di sini akan mewawancarai yang bernama Ade Saputra, pelajar, dan tema wawancara kali ini adalah demokrasi Indonesia. Oke. Menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudahkah sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila?
Menurut saya, ya sudah sesuai dengan Pancasila yang berlaku. Oke. Pendapat Anda bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Ya, karena kebebasan berekspresi merupakan hal dasar dalam hidup. Oke. Selanjutnya, menurut pendapat Anda bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Ya, karena partai politik sudah banyak membantu warga. Oke. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya, tantangan terbesar itu jumlah korupsi di Indonesia yang sangat tinggi. Oh, oke. Oke, selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Ya, banyak karena antisipasinya yang tinggi. Oh iya. Selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam demokrasi pemilu? Sepertinya sangat banyak. Oh iya. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Kurang percaya karena korupsi di Indonesia sangatlah tinggi. Oh iya, betul juga. Menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Harus aktif karena anak muda ada penerus bangsa. Oh iya. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih juga pada Ade Saputra. Ya, mungkin segitu saja. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.